Mas Gibran ini untuk menjadi wapres diminta oleh Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra. Gitu loh. Termasuk teman-teman partai koalisi. Jadi ini bukan disorong-sorong Jokowi kemudian Pak dipaksa. Jokowi tidak mau, berkali-kali menolak. Bahkan ketika kami pun, teman-teman relawan mendukung Mas Gibran, itu nggak mau. Purnawirawan, sebagian dari purnawirawan dalam 8 pernyataannya intinya adalah pemangsulan terhadap wakil presiden Gibran gitu ya. Nah, ini apa sih sebenarnya yang terjadi dan apa mungkin itu dilaksanakan? Tahu nggak ini purnawirawan ini, ya mereka lupa bahwa mereka ini dulu yang menolak hasil pilpres. Kepada masyarakat kita harus tahu bahwa ini adalah orang-orang yang residu kala di pilpres ini belum sembuh. Dan mereka tetap akan bermain gimana caranya supaya Pak Prabowo Gibran ini gagal. Bila perlu diturunkan. Kalau ini kerek jadi satu, sasarannya pasti Pak Prabowo sasarannya gitu loh. Bukan lagi Mas Gibran. Karena Mas Gibran kan hanya pemain cadangan. Gitu loh. Kenapa kalian harus takut gitu loh. Pak Jokowi pun nggak setuju apabila Mas Gibran itu nyapres di 2029. Pada akhirnya sebenarnya Gibran ini cuma perantara aja nih. Yang maksudnya ke Prabowo. Dan gini loh Kang. Mas Gibran ini kan hanya pemain cadangan. Apa fungsi wapres? Ban serep lah ya. Ban serep lah ya kan. Kalau enggak ini Pak Prabowo sopir, ini kernet. Kenek. Jadi beliau bisa ganti sopir apabila Pak Prabowo sakit lah ya kan. Ataupun lagi berhalangan. Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Kalau kita perhatikan suhu politik belakangan ini mulai ada peningkatan. Pernyataan dari sebagian para purnawirawan TNI antara lain yang mengatakan perlu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, kemudian pencopotan, pemangsulan wakil presiden, dan lain-lain. Juga masalah ijazah Jokowi masih terus menjadi bagian dari pemberitaan yang ada. Nah, kita ingin memperjelas bagaimana sih duduk persoalannya dan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk itu kami telah mengundang seorang narasumber yang katakanlah sangat dekat dengan mantan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dan juga mungkin dengan Presiden yang sekarang Pak Prabowo. Beliau adalah Silviter. Selamat datang. Makasih Kang Wina, suatu Sehat? kehormatan. Ya, sehat. Ya. Bisa hadir kembali di Podcast 9. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang. Saya ingin bicara secara terus terang dan menggali gitu isinya supaya jangan ada dusta di antara kita gitu, Bung Silver. Seperti biasa sebelum mulai, saya ingin mengingatkan bahwa kita harus menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Ini kan Bung Sil, saya panggil Bung Sil aja ya supaya akrab ya. Ini kan politik kayaknya udah mulai memanas nih ya. Purnawirawan, sebagian dari purnawirawan dalam 8 pernyataannya menyatakan antara lain selain kembali ke Undang-Undang Dasar 45, intinya adalah pemangsulan terhadap wakil presiden Gibran gitu ya. Nah, ini apa sih sebenarnya yang terjadi dan apa mungkin itu dilaksanakan? Jadi sebenarnya bukan 8, tambahan 1, 9. Tadinya ada 9. Ya. Ada 9, terus dicoret. Yang ke-9 itu adalah adili Jokowi. Udah demikian tegas ya? Jadi karena mungkin kalau saya lihat dari 8 tuntutan ini, sebagian besar adalah untuk menghancurkan karakter Pak Jokowi dan Mas Gibran. Tapi dari tuntutan 8 ini sebenarnya arahnya juga untuk melakukan revolusi kepada Pak Prabowo. Jadi usulan pemaksulan Mas Gibran ini terus menghancurkan karakter Pak Jokowi, terus mengadu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu hanya sasaran antara. Karena kayak poin nomor 8, pemaksulan Mas Gibran itu, kalau kita lihat, saya rasa juga mungkin banyak masyarakat yang sepakat, termasuk mungkin Kang Wina nantinya. Kalau saya salah, silakan dibetulkan bahwa dari usulan pemaksulan ini
bahwa kalau sesuai Undang-Undang Dasar 45, kalau nggak salah di pasal 17 7A 7B ya. 7A 7B, bahwa harus kan pemaksilan itu kan ada melanggar konstitusi, terus melakukan kejahatan, perbuatan kejahatan, tercela korupsi, dan sebagainya. sebagainya. Nah, itu nggak kena. Kenapa? Karena dari awal kita harus tahu dulu bahwa Mas Gibran ini untuk menjadi wapres diminta oleh Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra. Gitu loh. Termasuk teman-teman partai koalisi. Jadi ini bukan disorong-sorong Jokowi kemudian Pak dipaksa. Jokowi tidak mau, berkali-kali menolak. Bahkan ketika kami pun teman-teman relawan mendukung Mas Gibran, itu nggak mau. Gitu. Karena waktu itu Mas Gibran masih menjabat wali kota Solo. Dan waktu itu kita memang inginnya Mas Gibran itu menjadi gubernur di Jawa Tengah atau gubernur DKI. Jadi memang Mas Gibran ini tidak masuk radar untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, jadi bahwa putusan MK nomor 90 yang mengenai batas usia bahwa yang bisa dicapreskan adalah yang di bawah usia 40 di atas 40 tahun atau yang sudah pernah menjabat bupati ataupun gubernur, pokoknya kepala daerah. Ya kan, intinya kan itu. Dan putusan MK 90 ini digugat oleh 21 pihak kan. 8 bulan sebelumnya. Ya, 21 pihak ini siapa? Anak teman-teman PSI. Terus Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, terus ada Bupati Lampung Selatan dan Wakil Wali Kota Padang, termasuk si Almas, yang digugat mengenai batas usia. Terakhir kan yang dikabulkan oleh MK itu gugatan si Almas, gitu. Nah, jadi waktu itu kita, Pak Jokowi dan kami semua, teman-teman relawan, itu ingin itu agar capresnya Pak Prabowo atau Mas Ganjar, atau Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Makanya kami pernah bikin acara yang Pak Jokowi di GBK itu mengatakan bahwa yang bagus untuk menjadi capres itu adalah orang yang rambutnya putih dan dahi berkerut. Nah, itu masih Mas Ganjar. Tapi oleh PDIP nggak terima, karena waktu itu kan mereka masih mau mendorong Mbak Puan. Makanya akhirnya mereka bilang, ngapain sih Pak Jokowi kalau udah lengser aja. Jangan ngatur-ngatur atau sok-sok menjadi kingmaker. Padahal memang ini the real kingmaker. Kalau sekarang ini kita boleh katakan bahwa the real kingmaker. Bu Mega mau menjadi queen maker gagal. Karena Ganjar hanya 16% kan. Tapi sebelum dilanjutkan sedikit mengenai keputusan MK itu kan, MK keputusan itu kan tidak dikhususkan sebenarnya kepada Gibran untuk seluruh masyarakat. Dan untuk nanti yang akan datang siapa saja di bawah 40, artinya ada yang positifnya benar sekali. Makanya itu harus kita ketahui bersama. Dan juga yang memutuskan itu kalau nggak salah itu kan ada 9 hakim. Jadi Uncle Usman itu kan hanya 1 orang. Dan memang antara Almas dan Uncle Usman ini, Paman Usman ya kata orang ini, kan nggak ada hubungan kekerabatan. Jadi sah-sah aja gitu loh. Hanya kan kembali lagi mengenai yang mengenai etika, kembali lagi kan yang dari 9 kan istilahnya ada yang bilang menyalahi etika. Tapi kan sebenarnya kan bukan masalah etika itu kan, kalau kita melihat putusan itu kan udah final and binding. Harus diterima semua pihak. Dan berlaku buat semua. Dan waktu setelah pendaftaran, dan waktu Pilpres juga Ibu Mega kan ngomong, udah siap bertempur, siap menang, siap kalah. Termasuk Pak Anies Baswedan. Bahkan mereka bilang akan Ibu Megawati akan mampu mengalahkan Prabowo Gibran dalam 1 putaran. Ya kan, jadi kan harusnya udah jangan persoalkan ini lagi gitu loh. Nah, kembali lagi dalam perjalanan mereka menghujat Pak Jokowi, ngapain Pak Jokowi ikut campur dalam pencapresan. Tapi Pak Jokowi dan kami ini, makanya saya bilang tadi, kenapa kami mendukung Prabowo Gibran? Karena kami melihat sosok Pak Prabowo itu adalah sosok yang kuat, yang tidak bisa diintervensi siapapun, baik itu pemilik partai politik, ya kan, politisi jahat, ataupun pengusaha hitam dan pihak asing. Makanya kita mati-matian
itu maunya Pak Prabowo gitu loh. Tapi waktu itu belum ada Mas Gibran, maunya sama Mas Ganjar. Nah, dilala Jadi akhirnya, waktu pencalonan pertama itu murni Prabowo aja ya, Gibran belum masuk hitungan enggak sama sekali ya. Setelah putusan MK baru kita dorong Mas Gibran gitu loh. Jadi nggak ada hubungan itu, makanya bohong besar orang yang mengaitkan bahwa putusan MK itu untuk Mas Gibran. Itu nggak benar gitu. Jadi Gibran itu justru terbesit dia mau dicalonkan oleh para pendukungnya setelah ada keputusan MK. Jadi Iya. bukan terbalik. Ini Bukan gua terbalik mau nyalonin dong. dulu, lu Kan tolong bikin putusan MK itu kan diajukan oleh 21 pihak, Iya. Kang. Iya. Anak-anak muda. Iya. Ya kan, selain Gibran. Iya. Almas mereka, PSI mereka nggak ada berkawan dengan Mas Gibran. Mungkin kenal begitu-begitu aja. Terus waktu itu sebelum putusan MK keluar, tiba-tiba Ibu Mega tanpa ngobrol dengan Pak Jokowi, karena dia pikir, sudahlah, Anda kan hanya petugas partai. Iya. Saya adalah pemilik partai. Iya. Ya kan? Ya kan? Iya, Saya ketua umum pemilik partai yang punya hak veto. Iya. Ya kan? Diberikan oleh Munas, Kongresnya PDIP. Iya. Ya kan? Mempunyai hak prerogatif Iya. seperti seorang presiden. Iya. Iya. Nah, Bu Mega memutuskan Mas Ganjar sama Pak Mahfud. Berarti Pak Prabowo kan nggak ada cawapres nih. Iya. Iya. Nah, sisalah waktu itu. Sebentar, kalau nggak salah waktu Mega memutuskan Mahfud itu, Pak Prabowo sedang di luar negeri kalau saya nggak salah ya. Ya, Pulang, dia udah ada. ya, jadi intinya waktu itu kan berarti tersisa yang mau jadi calon wakil presiden itu adalah Pak Erick Thohir, Iya. Pak Erlangga Hartarto, sama Pak Muhaimin Iskandar, sama si Ketua Umum PBB Yusril Izzah Mahendra. Jadi sisa 4 orang ini, Kang. Tiba-tiba si Mahfud, siapa namanya, Ketua PKB itu, Ya, Muhaimin Iskandar, tiba-tiba pergi ke Nasdem bersama Bang Surya Paloh untuk jadi cawapresnya Anies. Iya. Jadi sisa 3 orang Iya. ini, Kang. Iya. Nah, hitung-hitungan mereka dari Gerindra, 3 orang ini nggak mampu mengalahkan Ganjar, karena Ganjar waktu itu kan Lagi surveinya trennya lagi naik Iya. gitu Iya. loh. Orang PDIP lagi optimis Iya. ini kan, Iya. ya kan dalam satu putaran Iya. bos, Iya. ya kan, Iya. Nah, menangkan ini pencapresan ini. Nah, jadi akhirnya berundinglah mereka ini. Nah, satu-satunya jalan perhitungan mereka Mas Gibran, karena efek elektoral daripada Pak Jokowinya kan. Itu usulan Dan Mas pertama yang mengusulkan Gibran siapa ya? Ya dari pihak teman-teman Gerindra. Oh, Sampai berapa kali minta, Iya. Pak Jokowi nggak mau. Tapi kita pun karena putusan MK kita juga dorong. Gitu, kita Tapi dorong. Pak Jokowi awalnya Bahkan saya waktu dengar itu- menolak ya? Menolak, bahkan waktu itu kita akan berdemo di MK supaya MK mengabulkan. Tapi karena kita lihat, jangan, nanti disangka intervensi. Kita nggak jadi tuh. Biarkan semua ini berproses, gitu loh. Tapi kalau mau ngomong, ada pihak yang mau membatalkan MK, itu ada, Kang. Oh, gitu. Dari ini, mereka yang calon wakil presiden, yang pingin dengan Pak Prabowo, ini nih, mau menggagalkan nih beberapa orang nih, ada 2 orang nih, 2-3 orang ini. Termasuk dari partai pendukung Ganjar, gitu, Iya, dan iya. juga pendukung Anies, Iya. karena mereka tahu kalau Mas Gibran yang jadi dengan Pak Prabowo selesai dalam satu putaran juga. Mereka udah memperhitungkan gitu. Udah, mereka nggak mau kan, makanya kita akhirnya nggak mau turun, apa istilahnya melakukan aksi di MK juga, ngapain? Biar aja ini berproses, Iya, gitu iya, loh. iya. Kalau memang Tuhan mengizinkan, Iya. Mas Gibran putusan MK ini goal, ada muda, ya udah Mas Gibran kita dorong. Nah, jadi sebenarnya yang lebih getol itulah pihak Gerindra dan Pak Prabowo yang berkali-kali minang, dan Pak Jokowi menolak itu loh. Awalnya ya. Sampai berapa kali, baru 3 kali apa 5 kali baru diterima itu ceritanya. Nah, kalau orang yang menolak Gibran ini minta dia dicoplot, tahu nggak bahwa itu juga permintaan dari Prabowo, bahwa Prabowo dengan Gibran itu satu kesatuan. Jadi Gitu. jangankan itu, mereka lupa bahwa Pak Prabowo ini minta Gibran karena keputusannya Pak Prabowo dan teman-teman tim koalisi. Mereka lupa, jangankan itu Kang. Akang tahu nggak ini Purnawirawan ini, Iya. ya mereka lupa bahwa mereka ini dulu yang menolak hasil Pilpres. Jadi kita pencoblosan tanggal 14 Februari 2024. Iya. Ya kan, habis pencoblosan
quick count mengatakan berapa jam kemudian Prabowo Gibran unggul kan? Iya. Nah, dalam proses perhitungan belum selesai. Tanggal 19 Maret 2024, Purnawirawan Jenderal ini yang katanya 300 orang, yang sebagian besar bukan pendukung Prabowo Gibran, tapi pendukung Anies, itu dipimpin oleh Jenderal Sunarko dan Soeharto. Mereka pergi ke KPU untuk memprotes dan berdemo bahwa Pilpres ini curang. Ini saja mereka lupa. Jadi kepada masyarakat kita harus tahu bahwa ini adalah orang-orang yang residu kala di Pilpres ini belum sembuh. Dan mereka tetap akan bermain gimana caranya supaya Pak Prabowo Gibran ini gagal. Bila perlu diturunkan. Jadi ini yang saya mau minta kepada masyarakat kita, termasuk pendukung Prabowo Gibran, jangan sampai kita ini pecah sendiri. Ya, kita ini bukan lagi pendukung Gibran atau pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo, tapi kita ini adalah satu kesatuan pendukung Prabowo Gibran untuk bisa menyelesaikan dengan baik, sukses sampai tahun 2029, dan bila perlu, apabila Tuhan mengizinkan dan rakyat merestui, untuk sehingga 2034. Oh, periode kedua. 2 periode atau 2 putaran. Nah, itu keinginan saya, wajar dong. Gitu. Ya kan, ya wajar ya. Kalau yang lain nggak setuju ya nggak apa-apa gitu loh. Ya. Jadi di tengah-tengah arus orang menolak Gibran, Anda berkeyakinan nih nanti untuk yang periode yang akan datang, satu kesatuan ini masih sangat kuat nih antara Prabowo dan Gibran dalam memimpin Indonesia. Begitu, Bung? Iya, karena saya melihat begini ya. Saya melihat bahwa sekarang 6 bulan aja. 6 bulan ini banyak keberhasilan. Ya, contohnya mulai dari kemarin pilkada sukses, ya kan. Terus yang kedua, kemarin penghapusan UMKM. Terus kayak penurunan ongkos naik haji. Terus makan bergizi gratis, ya kan? Nanti saya terangkan nanti makan bergizi gratis udah on the track. Walaupun secara teknis ada yang bermasalah, itu pun nggak banyak, persentasenya kecil. Terus kemarin pemeriksaan kesehatan. Terus kita punya pertumbuhan ekonomi kuartal pertama nih, Januari April 2025 itu hanya turun dari 5,2 sekarang menjadi 4,9. Cuma termasuk yang tinggi ya di dunia. Bukan? Kita masuk kalau nggak salah 4 besar atau 7 besar? 4 besar. Ya. Jadi ini bagus dong, ya kan? Jangan hanya karena turun, gagal, bukan. Ada yang minus. Dalam rangka ini kan sekarang kita ngomong lagi, kita udah berhasil swasembada beras. Iya, mulai. Terus pupuk juga sudah tidak langka. Nah, menyusul kita swasembada padi, terus nantinya ayam, telur, dan sebagainya. Ya kan? Belum lagi kita di bidang energi, hilirisasi yang kemarin diterapkan Pak Jokowi, sekarang udah mulai kelihatan hasilnya. Begitupun hilirisasi di bidang pangan kan, makanya kemarin Pak Prabowo juga memuji bahwa kita hasil panen kita bagus, kita swasembada beras, karena sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Pak Jokowi. Kan itu Pak Prabowo ngomong. Bung Sil, sebelum kita lanjut tadi menarik ya bahwa banyak kan purnawirawan yang sebelum diumumkan Prabowo Gibran menang datang ke KPU kan menolak. Artinya sebenarnya sebagian dari purnawirawan itu menolak terpilihnya Prabowo juga dong. Iyalah. Tidak setuju dengan Prabowo pastilah. Gitu. Ini kan bukan pendukung Prabowo. Mayoritas. Nah, ada 1-2 yang kayak Pak Tri mungkin terpengaruh, ya kan. Saya juga secara pribadi tahu alasannya, tapi sebagai penghormatan kepada Pak Tri, ya udahlah saya nggak usah bicara. Tapi saya tahu apa yang menjadi latar belakang Pak Tri, saya tahu, ya kan. Tapi beliau ini kan kemarin akhirnya sudah bersama-sama Pak Prabowo, sudah duduk bersama, Pak Prabowo bahkan memberikan hormat, ya kami sebagai anak bangsa salut. Sama seperti kemarin Pak Prabowo bertemu sama Megawati, kita semua senang kan. Prabowo yang datang, dia presiden. Iya, beliau datang, beliau mau merangkul semua, kita happy kan. Saya pun makanya kenapa saya mau Prabowo Gibran 2 periode ini, karena kita mau menuju Indonesia Emas 2045. Jangan sampai kita terjebak di middle income rate itu, ya kan?
Karena ini adalah modal kita, Kang. Iya. Saat inilah, jangan sampai kita menjadi negara gagal. Itulah yang mengapa kami semua dan mungkin masyarakat Indonesia dan Pak Jokowi akhirnya mendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo dulu nih. Setelah itu hitung-hitungannya kalau harus menang ini ada Gibran sebagai simbolnya anak muda dan juga istilahnya bagian dari Pak Jokowi. Makanya sekarang kita maunya begitu. Dan memang kan kemudian pasangan ini terbukti elektabilitasnya tinggi ya, satu putaran termasuk yang tertinggi di dunia ya. Nah, apakah kalau begitu protes atau pernyataan untuk memangsulkan wakil presiden ini, kalau kita lihat dari teori konspirasi, pada akhirnya sebenarnya Gibran ini cuma perantara aja nih, yang maksudnya ke Prabowo. Dan gini loh, Kang. Mas Gibran ini kan hanya pemain cadangan. Apa fungsi wapres? Ban serep lah ya. Ban serep lah ya kan. Kalau enggak ini Pak Prabowo sopir, ini kernet. Kenek. Jadi beliau bisa ganti sopir apabila Pak Prabowo sakit lah ya kan, ataupun lagi berhalangan ya kan. Terus ada orang ngomong nanti Pak Prabowo duluan. Saya bilang kalian kayak Tuhan aja. Pak Prabowo itu masih sehat walafiat. Saya yakin umurnya panjang. Kalian kayak Tuhan aja, iya kan? Nah, jadi kalau Mas Gibran sendiri, ya kan saat ini kan juga tidak tebar pesona kemana-mana, ya kan? Pak Jokowi juga mengatakan bahwa Mas Gibran itu ngomong ke saya juga bahwa dia ngomong sama Mas Gibran, dia tidak pernah intervensi, baik Pak Prabowo atau Mas Gibran, tapi dia bilang ojo kemajon, jangan terlalu maju. Nah, ini sebelum yang lain tadi Anda udah menyebut intervensi. Ini kan banyak juga bilang, Pak Prabowo itu presiden boneka tuh. Dia intervensi dari Jokowi aja. Jokowi yang mengendalikan. Ini sebenarnya matahari kembar dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana sih, Bung Sil? Gini, kalau kita melihat ya bahwa apa kemarin Pak Prabowo ucapkan bahwa beliau hanya beberapa kali ditelepon Pak Jokowi, menelpon Pak Jokowi. Pak Jokowi pun tidak pernah menelpon Pak Prabowo. Tidak pernah. Ini Pak Jokowi kemarin waktu makan bersama dengan teman-teman, terus kembali lagi beliau ulangi lagi waktu setelah makan bersama di Mega Kuningan seminggu lalu. Terus Presiden minta saya antar beliau ke RSPAD. Ya kan, bukan periksa kejiwaan atau sakit kepala, enggak, beliau gembira. Yang diperiksa giginya. Jadi mungkin giginya itu sakit karena menertawakan ini yang Roy Suryo, Rocky Gerung, yang orang-orang yang pesanan ini loh ya kan, yang ijazah palsu. Jadi dianya memang lagi pemeriksaan gigi. Jadi so far semuanya Pak Jokowi sehat walafiat, bergembira, terus ya happy lah intinya itu. Jadi Pak Jokowi juga mengatakan bahwa beliau ini hanya berapa kali ditelepon Pak Prabowo nggak sampai 5 kali. Salah satunya katanya Pak Prabowo pernah nelpon saya, ini di mobil nih, waktu perjalanan dari Mega Kuningan, habis makan bersama teman-teman ke RSPAD. Sebelum dilanjutkan, Pak Sil kan dekat kepada Jokowi dan Pak Prabowo, dua-dua presiden, mantan presiden. Sebelum dilanjutkan tadi, kalau boleh saya tahu kapan terakhir ketemu dengan Jokowi dan kapan terakhir dengan Prabowo? Pak Prabowo sebulan lalu, Pak Jokowi seminggu lalu. Jadi masih benar-benar update. Ya silakan teruskan tadi. Jadi waktu perjalanan itu Pak Jokowi menceritakan bahwa beliau kemungkinan itu hanya 5 kali. Nah, 1 kalinya itu waktu malam tahun baru ditelepon Pak Prabowo itu jam 1 malam gitu. Jadi ini klop ya antara penjelasan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini sama gitu loh, dan intensitas nelponnya itu juga nggak tiap hari gitu loh. Dan Pak Jokowi sendiri mengatakan kembali mengulangi lagi loh, Mas, kan saya pernah dulu ngomong ke Mas Silver. Jadi waktu Pak Jokowi pulang 20 Oktober ke Solo setelah beliau Pak Prabowo dilantik kan beliau pulang Solo, aku kan jemput di bandara. Terus aku nemenin sampai terakhir jam 11 malam lebih
yang nemanin Pak Prabowo terima tamu itu. Makanya sampai hari ini orang pada datang itu karena memang dari malam itu, Mas. Sudah menerima masyarakat termasuk pejabat. Berlanjut sampai hari ini, bukan ada rekayasa itu, nggak dimobilisasi itu. Ya, makanya saya bilang tadi Pak Hasim datang, Pak Prabowo datang, Pak Mahathir Muhammad datang, kan katanya dibayar sembako sama uang 50.000. Emang Pak Mahathir mau dikasih sembako uang 50.000? Nah, jadi sudah mulai sejak itu. Jadi waktu itu Pak Jokowi bilang, ya kan, ada yang beberapa saya sampaikan, Pak, ini nih ada masalah-masalah negara. Ya udah Mas Silver, nanti saya ngomong ke Pak Prabowo, kemungkinan itu Pak Prabowo tadi waktu di Jakarta ketemu saya, katanya 2 minggu lagi akan ketemu Pak Jokowi. Ternyata molor sebulan kemudian. Nah, di situ Pak Jokowi bilang di rumahnya, Mas, saya ini yakin Pak Prabowo ini akan lebih hebat dari saya dan lebih sukses. Karena apa? Dia sangat tegas dan juga dia cepat beliau, dan beliau ini sama seperti saya udah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, kemarin waktu di mobil Pak Jokowi ngomong, Mas bilang teman-teman ya kan solid dukung Prabowo Gibran. Saya yakin Indonesia di bawah Pak Prabowo dan Pak Prabowo ya, dia nggak ngomong Mas Gibran, bahwa Indonesia ini akan maju melebihi saya. Pak Prabowo ini akan lebih hebat dari saya. Terus Pak Jokowi bilang, lihat itu, swasembada beras, ya kan. Terus kita punya apa namanya, inflasi juga rendah. Terus nanti lihat aja Mas, waktu itu kan sebelum kemarin BPS kan ngumumkan pertumbuhan ekonomi tanggal 5 April nih. Nah, kan kita ketemunya sebelum 5 April. Nanti tanggal 5 lihat aja Mas, hasil BPS. Saya yakin itu nggak beda-beda tipis kok, paling ada turun dikit. Ya kan. Nah, jadi itu keyakinan Pak Jokowi. Terus Pak Jokowi pun nggak setuju apabila Mas Gibran itu nyapres di 2029. Saya juga ngomong. Oh, itu jelas-jelas ya? Jelas. Dan jadi asumsi orang nih, Gibran dipersiapkan untuk nanti 2009 gitu. Orang partainya juga belum ada. Dan saya pun kayak saya, Solidaritas Merah Putih, apabila Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini, saya udah ngomong ke Pak Jokowi juga, Pak, kalau Bapak pokoknya pecah sama Pak Prabowo, aku mau pulang kampung, mau jadi petani. Nah, saya pasti nggak mau lah. Terus yang kedua, kalau Mas Gibran mencalonkan menjadi calon presiden, Solmed, kita punya organisasi Solidaritas Merah Putih, nggak akan mendukung. Kecuali Pak Prabowo dan Mas Gibran 2029 sampai 2029 dan lanjut lagi, itu kita mau. Malah mendukung ya? Mendukung. Jadi Prabowo Gibran 2 periode atau 2 putaran. Nah, tadi jadi Bung Sil kan mendukung itu ya. Tetapi kembali dulu ke awal bahwa ini ada matahari kembar itu apa? Kok ada orang bilang begitu? Jokowi masih cawe-cawe segala macam. Ini orang-orang kenapa? Jadi kalau matahari kembar ya, kita lihat pada posisi itu kan yang ngomong ini kan memang pembenci Pak Jokowi. Ya, hater-haternya Jokowi ini ya. Mardhani Alisera, memang orang ini memang mulutnya agak lemes, Mas. Kang. Jadi dia ini adalah orang yang membuat 2019 ganti presiden. Waktu tahun 2018, yang dia demo-demo, terus sama ya Ahmad Dhani dan sebagainya lah, Fadlizon lah, ya kan. Terus saya ini yang membuat 2019 tetap Jokowi. Gitu. Jadi saya tahu persis orang-orang ini. Makanya jenderal-jenderal ini, Kang, saya tahu persis orangnya satu persatu. Bagaimana si A ini begini, bagaimana dia 2014 minta jabatan, itu karena saya ada di situ. Saya kenal istrinya, saya kenal anaknya, saya kenal semua mereka. Saya kenal juga kayak siapa Pak Sutioso menjadi wakil kepala BIN. Saya yang bantu. Boleh tanya beliau, saya bikin acara buka puasa bersama di rumahnya di Cibubur tuh. Ya kan? Terus di kantor PKPI di Menteng. Terus di Car Free Day juga kami aktivis sama teman-teman LSM, Ormas saya kumpulin untuk mendukung agar Sutioso ini menjadi kepala BIN. Karena waktu itu kan dia ditolak sama aktivis. Gara-gara kuda tuli lah, 27 Juli dan sebagainya. Terus saya yang mengiringin dia mengantar ke RDP dengan DPR. Ya. Jadi saya tahu persis satu orang ini satu persatu ini.
Ya kan, ada jenderal-jenderal yang sakit hati karena dicopot dari jabatan menteri. Saya tahu juga orang mereka curhatnya ke kita. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang mereka mauin gitu loh dengan menyebarkan. Ya kan gini, jenderal-jenderal ini kan pasti ada pembisiknya atau backup di belakangnya lebih besar. Ya kan? Makanya saya bilang backupnya itu sebenarnya ya apa ya, orang bilang bukan. Ya ini hanya belum krek aja nih, Kang. Mereka ini belum satu kesatuan. Ya kan saya bilang tadi, di belakang mereka ini ada orang yang karena Ganjar kalah. Ada bos besarnya, siapa? Ya kan, tahulah. Ya, terus Anies Baswedan kalah, siapa? Bos besar selain Pak Surya Paloh, kalau Pak Surya Paloh enggak. Terus bos besar daripada HTI dan FPI yang diberangus oleh Pak Jokowi. Bukan Rizik. Jadi Rizik, Roy Suryo, Rocky Gerung ini mah pion-pion aja. Oh, gitu ya. Pion-pion aja ini mah. Enggak lah. Bukan. Di belakang mereka ada, terus ada lagi pihak asing, saya bilang. Makanya saya bilang tadi, ya kan, kayak Amerika itu lagi sibuk dengan urusan dalam negerinya. Urusan dia perang dagang, urusan ikut dalam konflik negara-negara itu. Makanya termasuk bantuan USAID itu lagi di stop. Kalau ini krek jadi satu, sasarannya pasti Pak Prabowo sasarannya gitu loh, bukan lagi Mas Gibran, karena Mas Gibran kan hanya pemain cadangan. Gitu loh. Kenapa kalian harus takut gitu loh? Terus katanya di tengah jalan nanti kalau ada apa-apa, aduh, kalian kayak Tuhan aja. Gitu. Tapi memang Mas Kang, selain itu ada juga para koruptor. Makanya kan kemarin kan beberapa demo Indonesia Gelap apa semua kan. Nah, kemarin yang ketangkap masalah Duta Palma. Selain Kejaksaan Agung dia bikin seminar, jelekin, mereka demo, termasuk untuk Indonesia Gelap itu duitnya dari situ, gitu loh. Jadi ini udah nggak murni, ini pesanan juga dari para koruptor, pejabat yang kemarin dicopot-copotin, ya kan. Terus pengusaha yang korupsi, ya kan, sama yang kalah pilpres, terus radikal garis kanan, ya kan, Kang. Termasuk mereka juga memakai paranormal. Dukun-dukun gitu. Kan paranormal kan udah ngomong tuh, ada yang paranormal artis tuh siapa namanya? Lupa saya, Kang. Siapa ya namanya itu? Yang dia bilang nanti ada krisis ekonomi, terus Pak Prabowo kudeta oleh orang kurus. Termasuk ada lagi satu lagi pendeta Kristen. Nah, itu juga mereka meramalkan bahwa Indonesia akan krisis, habis itu ada kudeta, ada huru-hara. Nah, ini kan sudah memang mereka set, tapi belum nyambung gitu loh. Nah, tapi makanya untuk pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran harus bersatu gitu loh. Termasuk yang sekarang ini ya kayak PKS atau PKB nih, saya harus memperingatkan, lama-lama kami demo kalian juga gitu loh. Kenapa? Kemarin PKS dan PKB ini tidak mendukung Prabowo Gibran, bahkan menjelekan Pak Prabowo. Ya kan, sekarang udah dikasih jabatan nih, ya kan. Jangan juga dong kayak Mardhani Alisera itu, ya kan. Ya, kalau bisa orang PKS sanksilah kawan ini, ya kan. Sedangkan di pihak Pak Prabowo sendiri banyak orang-orang Gerindra, termasuk relawan yang sekarang itu nggak dapat apa-apa, tapi mereka tetap tulus gitu loh, membantu. Ya kan kalian udah dikasih nggak berdarah-darah, nggak ngapa-ngapain, dikasih jabatan, ya harusnya ya udahlah. Ini kan Pak Prabowo ini kan dalam rangka untuk menuju Indonesia Emas, Indonesia Maju menuju Indonesia 2045. Nah, harusnya para purnawirawan jenderal ini yang mayoritas adalah pendukung Anies Baswedan. Dan itu mayoritas yang kemarin itu pendukung Anies Baswedan. Iya, rata-rata. Terus yang kedua, mereka sendiri kan di zaman Pak Harto kan represif terhadap rakyat. Nah, sekarang mau jadi pahlawan, tapi menurut saya kesiangan dan konyol dan hanya mengadu domba anak bangsa. Jadi tuntutan 8 ini, kalau kita rewind ke belakang, itu seperti Tritura waktu tahun 66 sebelum kejatuhan Bung Karno. Ya kan? Nah, karena kan ini isinya kalau masyarakat nggak tahu, ya kan, ini sangat berbahaya. Tapi kalau kita yang tahu, 8 butir poin ini menurut saya sih zong. Paling ada 1-2 yang masih bisa oke lah.
ya kan. Tapi kalau dari nomor 1 ya kan kembali ke Undang-Undang 45 kan udah terlalu kuno. Iya, udah 4 ya kali kan? dirubah. Terus polisi harus dibawa ke Mendagri. Aduh, come on, ini kan udah jauh nih. Iya. Polisi bukan hanya itu kan, harus ada fungsi kayak apa penuntutan. Tapi itu apakah cuma murni teknis polisi di bawah Mendagri? Apakah itu juga tidak membuat mau membenturkan antara polisi tentara? Makanya ini kan mau melemahkan TNI dan Polri. Saya juga kepada bapak-bapak saudaraku yang TNI Polri jangan terpancing gitu loh, ya kan. Termasuk kayak kemarin ada lagi yang mereka minta itu kan mengenai TKA Cina. Iya, harus dipulangin. Gila nggak? Iya. Kang, TKA Cina di Indonesia itu hanya 80.000 orang. Sangat kecil. Dan mereka ini bukan buruh kasar, tapi memang tenaga ahli di pabrik-pabrik kayak mangan, nikel dan sebagainya, ya kan? Tenaga ahlinya dan tersebar di beberapa daerah. Dibanding dengan investasi Cina yang begitu besar, ini nggak seberapa ya jumlahnya. Terus dulu aja mereka bilang Jakarta aja ada sekian juta orang China. Mana ada? Di PIK lah, di mana ada, cek aja. Ya kan? Tapi bandingkan dengan tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Hong Kong, di China, Taiwan, sama Makau. Itu 800.000. Jadi bayangkan hanya 1/10 daripada tenaga kerja Indonesia yang ke luar negeri. Jadi masih banyakkan orang Indonesia yang ke Cina sana dibanding orang China yang ke sini. Gitu loh. Ya ada juga orang Korea, orang Singapura yang mungkin kulit dan matanya sama. Gitu loh, Kang. Jadi ini kan alangkah menurut saya konyol gitu loh. Harusnya 8 tuntutan itu, Kang, diriset dulu. Ya kan? Betul. Dilakukan studi yang benar-benar riset dan studi yang mumpuni lah. Terus yang kedua harus juga poin-poin ini, masalah pemaksulan ini harus berdasarkan konstitusi atau aspek-aspek hukum kita, gitu. Ya kan, bukan hanya pergi ngomong sembarang-sembarang terus bikin 8 butir kayak tritura itu. Ya kan. Terus yang kedua, kita kan umpamanya kayak TKA Cina. Ya kan, harusnya kalau memang mereka benar ini Purnawan ini benar-benar mau berjuang untuk bangsanya, mereka pergi konsultasi ke Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI atau Presiden. Benar ya ini tenaga kerja Cina banyak di Indonesia. Ya kan, cari tahu dulu gitu loh, jangan konyol kan. Berdasarkan data faktual. Iya gitu. Terus yang kedua untuk pemaksulan Mas Gibran. Apa ada yang salah dari Pak Prabowo dan Mas Gibran dari awal pendaftaran, kampanye, pelantikan, pengukuhan segala macam oleh KPU, terus penetapan oleh KPU, dan sekarang 6 bulan, ada nggak konstitusi yang dilanggar? Kan nggak ada gitu loh, konyol kan? Bapak-bapak kita. Kalau ketakutan nanti Gibran didesain oleh Jokowi untuk di tengah jalan menggantikan Prabowo? Enggak lah, nggak punya kekuatan. Sekarang ini Pak Prabowo itu adalah Panglima tertinggi TNI. Pertama itu dulu. Terus beliau juga membawahi Polri. Terus segala macam BIN lah, apalah segala macam. Semua perangkat ini penuh di tangan Pak Prabowo. Siapa yang bisa menggoyang itu? Makanya kalau mereka mau bikin revolusi, harusnya ini dulu yang dipegang gitu loh. Nah ini semuanya ini kan hanya bermain sendiri-sendiri saat ini. Untungnya itu. Saat ini mereka bermain sendiri-sendiri, terus kayak Partai Banteng Merah itu lagi sibuk juga. Kita jangan lupa, jangan sampai kita lupa tuh urusan Hasto tuh. Jangan sampai lewat, Bos. Gara-gara kita isu-isu ini lolos kawan ini, ya kan? Nah, ini yang juga harus kita antisipasi. Terus yang sangat penting jangan sampai pendukung Prabowo Gibran ini pecah seolah-olah Mas Gibran akan meninggalkan Pak Prabowo atau Pak Jokowi yang akan mengkudeta. Bukan. Yang mau kudeta nih yang tadi ini, para pecundang-pecundang ini gitu loh. Sebaliknya ya, bukan Jokowi yang mau mengkudeta ya. Orang-orang yang protes. Gini loh, Pak Jokowi sudah, makanya saya ini satu orang yang mungkin didengar Pak Jokowi dibanding banyak orang yang menyarankan Pak Jokowi itu masuk partai. Kang. Saya satu orang, waktu makan sama teman-teman 30 orang, ketua-ketua relawan, semuanya menyarankan 29 orang, Pak Jokowi masuk partai atau membuat partai. Saya saja yang dari dulu, ya kan, Bapak jangan, mohon izin Pak,
Bapak jangan masuk partai kalau berkenan. Karena apa? Bapak ini milik semua partai, di atas semua partai. Bapak ini adalah negarawan, bapak bangsa yang membawai seluruh masyarakat tanpa ada pengkotak-kotakan golongan partai politik atau suku, agama dan ras, ya kan? Dan terbukti sampai hari ini Pak Jokowi di depan teman-teman, ya walaupun Mas Silver itu sendiri, saya juga pertimbangan Mas Silver saya dengar kok, saya lakukan. Gitu. Jadi satu orang, hanya mungkin satu-satunya di Republik ini yang tidak mau Pak Jokowi masuk partai. Ya kan? Saya melawan arus suara mayoritas, Kang. Tapi kenapa? Saya bilang sama Pak Jokowi dan kawan-kawan, Bapak ini kan sudah menjadi wali kota 2 kali di Solo dan dipilih oleh mayoritas rakyat. Menjadi gubernur berhasil. Menjadi presiden 2 periode dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh MPR DPR, dan sukses. Ya kan? Tinggal ada orang seperti Pak Prabowo yang akan melanjutkan. Makanya waktu di TKN kemarin, saya wakil ketua TKN, kan hanya terus lanjutkan. Saya tambahin, lanjutkan dan sempurnakan. Gitu, Kang. Jadi, kita ingin agar Pak Prabowo ini melanjutkan capaian, bahkan lebih sempurna lagi dibanding Pak Jokowi. Gitu loh, Kang. Kalau Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Gibran sendiri, apa reaksi mereka menghadapi banyaknya pergerakan yang semacam ini? Mereka sih santai ya, tidak panik. Baik Pak Prabowo, kan kita lihat dari kemarin mereka ketawa-ketawa, nggak ada yang bersuara keras. Yang bersuara keras kan saya, memang udah bagiannya kan, ya kan? Karena saya tidak termasuk dalam struktur. Kalau bos-bos ini kan yang di pemerintahan kan mereka harus tertata, sopan, santun, ya kan, gaya-gaya wong Solo. Kalau saya memang begini, saya karena apa? Saya menghadapi orang-orang yang kayak si Rizik yang maki-maki bangsa kita, ya kan, ya istilahnya Bunda Maria aja dia maki, ya kan, bangsa Indonesia dia maki, agama Islam dia maki, agama Kristen dia maki, bahkan mau angkat golok kayak Bahar Smith, mau angkat golok. Nah, ini lawannya saya, gitu loh. Saya harus bersuara keras melawan kadrun-kadrun ini, Mas, Kang, gitu loh. Nggak bisa. Jadi gini, prinsip saya, kita ini pemilik sah NKRI. Kita yang berbeda suku, agama, dan golongan ini adalah pemilik sah NKRI. Tidak boleh seorang pun di Republik ini mengadu domba dan mengintimidasi kita di tanah air merah putih yang indah dan hebat ini. Itu prinsip saya. Nah, jadi apa yang saya lakukan berdasarkan ini, Kang. Bukan saya mau pergi minta jabatan, kah, ambil proyek, kah. Saya dengar Anda dulu pernah ditawarin jadi menteri juga ya, Bung Sil? Ada, termasuk komisaris Pertamina terakhir, ganti Ahok itu saya. Tapi saya tolak. Jadi selama Pak Jokowi itu 10 tahun lebih, saya ikut, saya menolak. Tapi kemarin Pak Prabowo manggil saya, terus disuruh bantu ada BUMN, ya udahlah, saya nggak bisa nolak. Dan memang perintah dan juga itu pengabdian buat bangsa. Jadi intinya kan sebenarnya kan memang saya nolak karena saya udah punya usaha yang jelas, saya punya kantor hukum, dan saya pikir hanya untuk makan 3 kali sehari 1 piring, sampai saya di usia berapa sampai meninggal berapa puluh tahun lagi, tabungan saya adalah. Masih cukup lah ya. Adalah. Nah, kalau menurut analisis Anda ya, usaha-usaha pendongkelan Gibran sebagai Wapres yang kemudian juga ditujukan mungkin kepada Prabowo, dampaknya apa nih buat kita nih? Sebenarnya dampaknya memang kegaduhan dan adu domba, tapi untungnya rakyat kita ini mayoritas tidak percaya. Hanya memang ramenya di sosial media. Tapi kan antara sosial media dengan dunia nyata itu memang berbeda. Kita melihat begini, Kang. Kayak kemarin Pak Prabowo pergi ke daerah-daerah, itu kan disambut orang. Pak Jokowi juga masih. Terus Mas Gibran kemarin ke Kupang, ke Momere, ke NTT, disambut puluhan ribu orang gitu loh, ratusan ribu orang. Jadi sebenarnya nggak terpengaruh. Tapi ada juga ketika orang bilang kebohongan itu diulang-ulang, orang bisa percaya, ya kan?